Rambut adalah mahkota dan memiliki rambut yang indah merupakan dambaan buat semua orang. Namun ada aja hal yang dialami seseorang sehingga membuat rambutnya terganggu pertumbuhannya, meski selalu dalam perawatan yang benar. Assalamualaikum sahabat otak biru, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga yang 3M. Siapa sih yang gak kenal dengan kartun ngetren anak-anak Upin dan Ipin? Dua bocah kembar seiras asal negeri jiran Malaysia. Kartun ini hadir dengan menyuguhkan keunikan dari setiap karakternya, terutama sang tokoh utama nih, siapa lagi kalau bukan Upin dan Ipin. Tapi ada yang nyadar gak sih kenapa kedua kembar seiras ini botak ya? Yah, walau si kakak Upin punya rambut seuprit. Yuk sama-sama kita bedah apa aja kemungkinan penyebab botaknya kedua karakter utama ini. Tapi sebelum kita mulai menebak-nebak, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Normalnya, setiap hari kita akan kehilangan 50-100 helai rambut yang rontok tanpa sebab. Tapi kalau jumlahnya melebihi itu dikatakan tidak normal. Kalau Upin Ipin ini bukan rontok lagi, karena dari kemunculan awalnya kita tahu dua karakter ini memang sudah botak. Meski di episode terbarunya dinampakkan keduanya tumbuh rambut, ya lagi-lagi hanya mimpi rupanya. Berikut beberapa kemungkinan yang dialami dua seiras ini. Perubahan hormon. Kerja hormon dipengaruhi salah satunya oleh lingkungan. Stres yang terlalu dapat memicu kerontokan rambut yang akut. Namun kabar baiknya, faktor hormon ini tidak menyebabkan kebotakan yang signifikan. Rambut akan tumbuh normal kembali jika kondisi pikiran sudah membaik. Dari kemungkinan hormon ini juga, Upin Ipin tidak mengalaminya. Karena selain botak dari kecil, Upin Ipin tidak ada riwayat tumbuh rambut untuk kemudian mengalami kerontokan. Terlebih kita tahu, Upin Ipin ini tidak pernah mengalami stres yang terlalu. Penyakit tertentu. Alopecia areata dan gangguan mental dapat menyebabkan kebotakan. Alopecia areata adalah gangguan autoimun karena penolakan jenis protein yang masuk atau gangguan salah kode protein dalam tubuh sehingga dikenali sebagai ancaman tubuh. Untuk kedua kalinya, faktor ini Upin Ipin tidak mengalaminya. Obat-obatan dan terapi radiasi. Mengonsumsi obat-obatan kemoterapi, antidepresi, atau anti jantungan dapat menyebabkan efek samping rontoknya rambut secara berlebihan. Penghentian minuman obat-obatan ini dapat mengembalikan kondisi normal, yaitu rambut mulai tumbuh kembali. Dan untuk kesekian kalinya, Upin Ipin tidak mungkin nih mengalami ini. Penataan dan perawatan rambut. Mengunci rambut, menarik rambut terlalu sering dapat menyebabkan kebotakan juga loh. Kebotakan ini disebut juga sebagai traction alopecia. Selain itu, mewarnai rambut, mengeriting, atau meluruskan rambut juga dapat memicu rambut yang rapuh dan mudah rontok, yang berujung pada kebotakan. Lagi-lagi Upin dan Ipin tidak mungkin mengalami yang ini. Jamur. Serangan jamur tinea capitis menular yang menyebabkan pitak hingga botak pada anak-anak usia 3-7 tahun. Jamur ini paling sering menular dengan cara pemakaian bersama alat-alat seperti sisir, topi, dan sebagainya, atau menular langsung melalui hewan-hewan piaraan yang terinfeksi jamur ini. Namun kabar baiknya, jamur ini akan hilang dengan sendirinya dari kulit kepala ketika memasuki masa pubertas. Alasan ini paling memungkinkan bagi Upin Ipin untuk menjawab pertanyaan kenapa mereka botak. Dan jika mereka mengalami botak, ini artinya jika besar nanti Upin Ipin akan tumbuh rambut. Tapi menjadi tidak mungkin karena jika benar Upin Ipin mengalami ini, maka harusnya kita pernah melihat Upin Ipin di usia 3 tahun pernah punya rambut. Dan kesimpulannya dari alasan kelima ini, Upin Ipin tidak mungkin. Gen. Dikenal dengan nama androgenik alopecia, kelainan ini berdasar genetik yang dicirikan dengan mundurnya garis rambut pada dahi. Kebotakan dimulai biasanya pada masa remaja dan bertahap hingga seseorang akan kehilangan titik rambut secara permanen. Kelainan ini bisa diatasi dengan cangkok rambut, seperti yang dilakukan oleh pesepak bola terkenal yang sekarang sudah pensiun, Wayne Rooney namanya. Namun perlu diketahui cangkok rambut selain mahal juga berpotensi mengalami autoimun karena penolakan jenis protein sintetik yang masuk ke dalam tubuh.
selama ini kita nggak pernah dikasih lihat ayah dan ibu Upin Ipin. Jika gen salah satu dari keduanya, atau asumsi saja deh, ayah dan ibu Upin Ipin keduanya memiliki gen botak heterozigot, atau mungkin ayahnya botak homozigot dan ibunya memiliki gen botak heterozigot. Nampaknya alasan terakhir ini paling memungkinkan nih buat menjawab perihal botaknya Upin dan Ipin. Apalagi didukung oleh tayangan saat Upin Ipin dewasa, di sana digambarkan mereka tetap botak bahagia. Apapun sebenarnya alasan ilmiah yang telah dikemukakan tadi, mungkin salah satu diantaranya tentu benar. Tapi demi tujuan produksi mungkin dua karakter ini sengaja dibuat botak agar pertama mungkin mudah dikenali dan kedua menjadi begitu ikonik. Sampai akhirnya kita mengidolakan kedua karakter ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga memberi manfaat. Jika ada yang kurang, mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.